berarti di 2015 kamu udah ada kepikiran untuk stand up Sudah ya, ada gara-gara kepikiran. si Dani ini ya. Betul. Nggak ngeliat juga sih, dengar aku, Bang. Oh dengar. Kenapa nggak ngeliat, Bud? Takdir. Sebelumnya di LKS ya, Bud ya? Ya, sebelumnya LKS 2022 dua juga. bulan. Kalau nggak salah itu di bulan Juni. Kenapa kamu bisa tahu bulan Juni, Bud, waktu itu, Bud? Karena waktu itu bukan Januari. Selamat datang di Luar Nalar. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, stand up komedian. Please welcome Budi Hardian. Yeay. Budi Hardian kelahiran Samarinda tahun 1992 pada tanggal 1 Januari. 9 Juni. Bukan 1 Januari. Bukan. Oh, di sini 1 Januari, Bud. Itu tahun baru. Oh, tahun baru. Bukan 11 Januari. Itu lagunya Glenn Fredly. Lagunya Gigi dong. Oh, Gigi ya, betul-betul. Bukan Glenn Fredly. Benar. Berarti usianya sekarang menginjak 33,5 tahun. Ya, betul. Ya, bener ya. Spesifik sekali. Bener ya. Ya, betul-betul. Sekarang kesibukannya apa, Bud? Sekarang ini ya, masih ini stand up, ngejob stand up, sama adalah beberapa konten-konten bareng teman-teman juga. Oh. Ngajar masih ngajar nggak? Ngajar sudah enggak, Bang? Ngajar nggak ya? Jadi semenjak kamu di Suci berapa? Suci 10. Balik ke Samarinda, kegiatannya? Kemarin itu sempat menyelesaikan kuliah sambil ngajar. Nah, begitu. Berarti kuliah sambil ngajar. Dua berarti, Bud ya? 2. Oh, bareng-barengan? Tapi posisi kuliahnya sudah skripsian. Oh, jadi sambil kamu nulis skripsi, tangan kiri, tangan kanannya ngajar. Betul gitu. Oh gitu. Gimana caranya, Bud? Kadang-kadang tangan kanan skripsi kan, tangan kirinya nyekek orang. Oh. Oke. Budi pekerjaan stand up comedy sejak 2019. Ya, betul. 2019 baru belajar atau sudah terjun memang di dunia stand up? Kalau 2019 itu baru open mic aja, open mic belajar gitu. Iya. Yang sudah mulai menerima jobnya itu di 2020. Oh, baru setahun aja udah dapat job, Bud? Betul, setahun nggak dapat job. Oh, yang baru belajar pure itu di 2019? Ya, betul. Sebelumnya punya basic stand up? Melucu Kalau atau melucu, bodokin orang? enggak. Oh, enggak. Biasanya cuma melucu di tongkrongan gitu. Cuma lama-kelamaan kayak, kayaknya bisa nih aku stand up kan. Akhirnya aku coba, Bang. Dan ternyata bisa gitu. Awalnya gimana, Bud? Kok bisa kamu nyadari, kayaknya aku ini stand up deh, bisa deh? Karena aku tuh kan dari Suci yang 2011, Suci pertama itu, yang seasonnya Rian Adriandi, Akbar, Kohernas, itu udah ngikutin, Bang. Sudah ngikutin? Sudah Dari belakang ngikutin. berarti, Bud? Apa dari depan? Copet dong kalau dari belakang. Oh. Jadi udah ngikutin, terus di 2015 itu ke-trigger pingin mencoba karena ada di Suci 5 itu yang namanya Dani Aditya. Dani, oh ada Dani Aditya. Yang difabel juga Difabel, tuh. ya. Jadi kalau yang kayak Bang Dani Aditya aja bisa, kenapa aku nggak coba kan gitu. Tapi pada waktu itu mungkin mental masih belum kuat lah untuk tampil di depan orang banyak. Jadi akhirnya 4 tahun berselang di 2019 itu baru benar-benar mantap untuk mencoba stand up gitu. Oh, berarti di 2015 kamu udah ada kepikiran untuk stand up Sudah ya, ada gara-gara kepikiran. ngeliat si Dani ini ya. Betul. Nggak ngeliat juga sih, dengar aku, Bang. Oh, dengar. Kenapa nggak ngeliat, Bud? Takdir. Oke, Budi. Budi pencapaian itu masuk Suci 10 tahun 2022 ya. Ya, betul. Sebelumnya di LKS ya, Bud ya? Ya, sebelumnya LKS 2022 22 juga. bulan. Kalau nggak salah itu di bulan Juni. Kenapa kamu bisa tahu bulan Juni, Bud, waktu itu, Bud? Karena waktu itu bukan Januari. Kamu kan nggak bisa lihat, Bud. Kok bisa tahu itu bulan Juni?
bisa aja yang bilang ini bulan November loh. Tahu. Tahu dari mana, Bud? Kan ada kalender braille, Bang. Oh, ada ya. Oke, LKS tahu, Bud? Liga Komunitas Stand Up. Oh, stand up. Sambil main bola nggak ini, Bud? Enggak, kebetulan. Oh, enggak ya. Ini juara Juara 1. di mana nih, Bud? Nasional loh. Oh, nasional, Jakarta. Jakarta. Di mana tempatnya, Bud? Waktu itu tepatnya di Menara Kompas. Di situ ada studio punya Kompas TV. Nah, kami di situ tuh kompetisinya. Gitu. Oh, di menaranya kamu, Bud ya? Di ujungnya. Di ujungnya udah gitu. Di ujungnya. Jadi di ujung- kepleset dikit mati itu. Oh. Di ujungnya stand up luar biasa. Lalu ikut lagi Suci 10 Betul. di sekali. bulan Itu di bulan Agustus, 2 bulan setelah. Juni Agustus ya. setelah- Itu kenapa ya kalau langsung ikut? Apa pas memang stay di Jakarta? Apa? Jadi habis menang yang di Juni itu pulang, terus dapatlah privilege untuk langsung masuk di Suci 10 tanpa audisi. Oh, gara-gara ini memang satu rumah ya? Masih ibaratnya satu rangkaian Satu ini. rangkaian ya. Jadi lolos tanpa audisi. Tanpa audisi. Kalau audisi bisa nggak lolos berarti, Bud ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oh, berarti 2022 itu memang tahun emas buat kamu, Bud ya? Ya, Iya, bisa Bud ya? dibilang Bisa begitu. dibilang gitu ya? Untuk stand up. Stand up ya. Mulai berjaya di situ kamu ya. Ya, betul. Di bulan Agustus itu udah show apa gimana sih? Apa baru Di audisi? bulan Agustus itu kita sudah show 13 besar. Oh, berarti dari bulan Juni ya? Ya, audisinya? sebenarnya mereka di Juni akhir, di Juli itu, Juli awal mereka audisi itu sebulanan itu. Oh, kamu tinggal nunggu Jakarta. Nyantai dong. Nyantai, udah nyantai. Tapi panik sih, nggak nyantai juga. Itu langsung masuk yang show 13 peserta. 13 besar yang per minggu kita akan dieliminasi satu orang gitu. Kamu juara berapa waktu itu, Bud? Waktu itu sampai di 7 besar. 7. Ronaldo berarti. Beckham sih kalau aku, Bang. Oh, Beckham ya. Beckham apa? Beckham Putra. Persib Bandung. Jadi kamu juara 7 besar. Juara 7. Sampai di 7 besar. Juara 7 besar. Nangis enggak waktu itu, Bud? Kamu Enggak, eliminasi? enggak. Nggak kelihatan. Iya kan? Nangisnya soalnya tidak di kamera kan. Di mana? Di kamar ya. Bersama. Sudah pulang baru nangis. Oh. Jadi di sini ada artikel juga bertulis Budi itu sempat merasa putus asa dengan kondisi sekarang. Tunanetra termotivasi setelah gabung di Forum Pemuda Disabilitas Kreatif Kaltim. Bener ya, Bud ya? Betul. Kenapa, Bud? Kok putus asa, Bud? Ini di tahun berapa, Bud? Sorry. Itu 2018 akhir. Oh, berarti mundur lagi nih ya? Ya, mundur sedikit sebelum stand up. Sebelum stand up ya? Jadi kan Salah artikel ini. menjadi tunanetra itu sebelum stand up kan udah tunanetra duluan. Putus asa dong. Manusia mana yang udah putus asa ya? Kenapa enggak setelah stand up aja, Bud ya? Kalau bisa jangan sih. Kalau bisa jangan sih. Jadi putus asa lah dari 2011 sampai ke 2018, 7 tahun lah untuk berdamai dengan keadaan. Nah, di 2018 akhir ketemu forum itu tadi. Oh, ini sebelum stand up ya? Sebelum kamu menemukan, anjir aku nih bisa stand up loh. Ya, sebelum itu ya berarti ya? Jadi forum itu kan namanya aja Forum Pemuda Kreatif. Forum Pemuda Disabilitas Kreatif Kaltim. Ini ngapain, Bud? Jadi di situ pemuda-pemuda disabilitas diberi wadah untuk berkreativitas. Entah bermusik, membuat karya seni. Buat anak nggak ya? Enggak. Nah, jadi aku sudah coba, Bang. Aku coba buat karya seni yang kerajinan itu. Ternyata bukan passionku kan. Kerajinan apa ini? Gelang gitu kah? Atau kalung? Oh, itu aku pernah bikin kendi tanah liat, Bang. Kendi. Oh, yang biasa tuh ada cewek, cewek. baru Bikin kendi kita gitu kan. peluk dari belakang. Ya, gitu tuh. Kayak gitu, Bud ya? Film Dono banget ya, Bang. Warkop DKI. Jadi aku bikin kendi gitu kan, Bang. Dipegang dari belakang juga. Iya, pas sudah selesai jadinya drum. Gedean. Nah, jadi di situ aku sempat ikut belajar musik. Kau beli musik? Belajar musik apa? juga. Aku sempat mau coba gitar. Terus? Kajon gitu. Ternyata selain aku buta penglihatan, aku juga buta nada, Bang. Susah jadinya.
gitu. Akhirnya ketemulah ternyata jalan lain lewat stand up comedy itu. Oh, itu berarti dari 2018 ke 2022, 2020 dong kamu ya? 2019. 2019 ya? Untuk Belajar masuk. ya, belajar Ya. ya. Jadi aku gabung forum itu Desember 2018, 5 bulan berselang baru aku coba stand up di April 2019. Dari sejak itu mulai percaya diri. Apa Bisa sama dibilang aja? ada percaya dirinya mulai tumbuh karena Tumbuh di mana, Bud? di pekarangan rumah. Oh, pekarangan. Sekarang udah nggak ada lagi, mati. Jadi dia gini, open mic pertama itu langsung kayak merasa, wih, orang bisa ketawa nih dengan keresahan sebagai seorang Tunanetra ya. Jokes pertama waktu itu ingat nggak, Bud? Apa yang kamu lempar? Kok bisa orang-orang itu ketawa? Jadi waktu jokes pertama itu Apa aku tentang hutang kah? bukan, aku cerita tentang. Aku ingat waktu itu aku belum bisa nulis materi yang seperti sekarang, cuma aku perkenalan dirinya tuh pakai, tahu kan ya, dulu ada sinetron Si Buta dari Goa Hantu Iya. kan. Nah, jadi aku plesetin, perkenalkan ya teman-teman, namaku Budi, terus nama lengkapku Si Budi dari Goa Hantu. Nah, di situ orang yang relate, wah ngakak. Oh, Gitu. Jadi gara-gara dari itu situ- ya? gara-gara itu. Bisa nih aku bilang, nah habis itu aku stand up 5 menit nggak lucu. Pas perkenalan aja lucu. Oh, cuma itu aja? Iya, karena kan baru belajar. Iya. kan, gitu. Jadi 5 menit itu orang nggak ketawa, Bud. Ada ketawa tipis-tipis lah. Ketawa dia ngeliat itu chat temannya kali ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi kan. Jadi ketawa keikut bahwa ada obrolan ketawa di grup ternyata. Bener. Bukan ingat kamu ya, Bud ya? Nah, tapi di grupnya ngomongin saya juga. Oh, iya gitu. Itu ada orang buta stand up. Terus pernah jualan pulsa. Nah, betul. Bener, Bud? Bener. 2000 berapa, Bud? 2015 sampai 2019 sebelum. Di mana jualan di counter kah? Jadi Di bis aku kah? itu jualannya di kereta. Bohong banget ya. Jualan ini kayak teman-teman aja, tetangga, keluarga. Jadi Berarti kamu nawar-nawarin kayak gitu? mereka udah tahu kan aku jualan pulsa, token listrik. Jadi mereka suka ngechat aja kalau perlu kan. Gitu. Lagi ngapain gitu ya? Ya, gitu. Lagi ngapain? Isin pulsa dong. Oh, gitu. To the point aja kan, ya nggak salah nanya lagi ngapain. Berarti tuh kamu jualan pulsa di rumah, Ya, di rumah. terus orang datang. Nggak perlu datang. Oh, orang lewat chat WA aja. aja. Kadang-kadang kalau memang kebetulan lewat, kuota aku habis, kirimin dong gitu. Awalnya tuh dari mana kamu jualan pulsa, Bud? Awalnya itu karena mungkin aku orangnya sering ini ya, nongkrong gitu di gang. Jadi tetangga-tetangga tuh tahu gitu kalau aku jual pulsa, token listrik. Nah, dari situlah mereka mulai ibaratnya Sayang gitu. Enggak gitu. Oh, nggak gitu ya. Mulai membeli pulsa dengan aku kan gitu. Token apa aja itu, Bud? Ada token listrik sama token Oh, brutal. tuh. Tekken. Token brutal. Oke, pernah jualan pulsa. Yang terakhir menggunakan APK aplikasi berarti ya? Screen reader. Screen reader. Ini buat apa, Bud? Untuk nih kayak pakai handphone. Oh, iya, laptop. pakai handphone ya? Jadi walaupun kita tidak melihat layarnya, tapi dia bisa mengeluarkan suara sesuai dengan apa yang muncul di layar. Oh, makanya kamu bisa balas WA kayak orang normal ya? Bisa Coba, balas Bud, kayak Bud, WA. caranya, Bud. Misalnya, Bud, contohnya aja. Jadi contohnya aja, misalkan handphone Hah? kita aktifkan, nah dia akan bersuara gini. Nah, WhatsApp. kayak suara Google gitu. Jadi kita Oh. dengerin aja. Kalau gitu. kalau tiba-tiba nggak dengar gimana, Bud? Kalau kelewat tuh cepat betul, Bud. Nah, karena sudah pakai ini lebih dari 10 tahun, jadi udah terbiasa, Bang. Waktu awal-awal juga masih pelan ininya, speed Oh, speednya. Oh, bisa dilambatin. Bisa dilambatin. Oh. Mungkin, Bud, aku mau nanya sih, Bud. Ini mungkin lebih dalam lagi, Bud. Gimana sih kamu tuh awalnya kok bisa, mohon maaf ya, maksudnya nggak bisa melihat gitu? Karena itu ada kelainan genetik ya. Kalau Tahun berapa dulu? Tahun berapa? itu terdeteknya di 2009. 2009. Waktu umur 17. Oke. Waktu itu tuh penglihatan udah mulai kayak berkurang gitu kan. Kata dokter, nah ini nama kelainannya retinitis pigmentosa. Jadi kemungkinan retinanya ini
kalau dia bisa bertahan pun akan penglihatannya tuh nggak senormal yang seharusnya gitu bang, kayak terbatas juga. Tapi ternyata yang di aku itu 2 tahun berjalan sampai di 2011 dia makin memburuk sampai total nggak bisa melihat. Tapi diobatin. Diobatin. 2009 itu. Diobatin. Cuma ya memang karena dia sifatnya tidak, obat itu tuh hanya berusaha mensupport, tapi memang harusnya kan entah ada tindakan operasi Iya, atau iya. apa, itu memang nggak bisa bang kalau retinitis pigmentosa itu. Itu gara-gara apa? Memang maksudnya kayak ada Kemungkinan keturunan dia kah apa gitu? Bisa jadi keturunan, tapi itu sangat Kecil. langka sekali. Betul, 1/1 juta lah ininya. Tapi kalau Kemungkinan. orang buta tuh penyakitnya memang ini aja nggak, Bud? Atau memang Enggak, ada beda-beda. Oh, yang ini termasuk langka. Ini langka karena dia apa ya? Tidak, jarang terdetek dari kecil. Jadi sudah di dewasa baru dia muncul. Oh, dewasa malah ya. Mm. Jadi kamu waktu pertama kali kan itu pasti yang awal normal mulai meredup itu sempat ini nggak, Bud? Kaget nggak, Bud? Kaget betul, ibaratnya shock, sempet yang kayak itu waktu itu SMA kan, masih posisinya SMA kelas 2, kayak habis di malamnya habis ke dokter mata dijelaskan gini besok aku udah mau sekolah gitu. Padahal itu kondisi masih melihat. Masih, cuma Terang. ya masih lumayan bisa untuk beraktivitas, cuma ya udah ngedrop karena udah tahu duluan kalau si kelainan itu kemungkinan bisa membuat sampai buta total gitu. Berarti kayak dia tuh apa, virus yang bisa ngancurin retina kayak gitu ya? Dia itu Maksudnya kan dia kan pelan-pelan kan? ya bukan Pelan-pelan. virus, cuma memang si kemampuan retinanya itu bang yang ada kan, kayak misalkan orang mungkin punya kelainan di bagian mana di Iya. tubuh, anggap aja jantung. Iya. Kan bisa aja orang masih muda kena serangan jantung. Iya. Nah, ya mirip kayak gitu. Jadi yang tadinya jantungnya harusnya berfungsinya sebagaimana, di orang itu kan tidak berfungsi dengan baik kan, Iya. berarti bang. Gitu. Nah itu juga yang terjadi di retinaku bang. Berarti full kamu nggak bisa ngeliat tuh di 2011. 11 betul. Bulan Kalau nggak salah Maret. Maret. Mm-mm. Mundur lagi nggak bisa, Bud? Mundur lagi Nggak bisa. Udah pas itu bang. Kalau pasti ya. 2000 deh, Bud. Nah, ambil lah kalau dulu. Ambil. Dan Maret itu, tapi terakhir, maksudnya di Februari lah ya, kita katakan Februari lah, Februari akhir lah. Itu masih bisa ngeliat nggak, Bud? Udah parah betul itu Oh, udah bang. parah, Itu ya? zaman itu aku pakai BlackBerry bang. Nah, BlackBerry itu hurufnya tuh udah dibesarkan, di bold. Ingat kan BlackBerry Iya, kan iya. bisa ukurannya dibesarin, baru kita bold. Harus sampai segitunya. tapi baca. Bisa baca. Masih bisa baca dengan Kabur kah? Apa gimana waktu itu? kabur, kelihatan kabur, Tapi tapi di Februari itu masih bisa ngeliat berarti ya? sudah sangat-sangat Minim. iya minim. Yang minim ini apa? Penglihatan kabur kan banyak nih kabur nih. Nah, jadi Penglihatan- berasanya itu anggap aja kalau kita kayak lagi di jalanan, terus kita ketemu orang lagi fogging nyamuk. Iya. Itu kan asapnya Oh iya, ya. tebal kan. Nah, Iya. Abang bandingkan waktu kita melihat lingkungan itu tanpa asap dengan ada asapnya. Iya. Gimana rasanya, nak? Kayak gitu yang kurasakan waktu itu, Bang. Oh, asap berarti betul ya? Iya. Kalau dianalogikan kayak asap gitu. Oh, jangan kebakaran waktu itu. Udah ya, Udah dong. udah ya, udah. Jadi yang aku nih bingung ya, maksudnya memahami orang buta nih. Yang aku pikir dulu, kalau kita nggak ngeliat itu tuh, ya kayak kita waktu tidur hitam. Hitam gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi di beberapa kasus ada yang dia merasa ada seperti cahaya masuk, tapi dia, nah kayak aku ini kan contohnya masih ada cahaya masuk, cuma sudah nggak bisa tahu apa yang ada di sekitar lingkungan itu. Tapi gitu. nggak, cahaya tuh cahaya yang berbentuk fogging tadi tuh ya. Iya, jadi misalkan nih kayak Ini sekarang nih, ini siang, ada lampu nih. Ini kan ya kayak ada lampu atau kayak di luar ada matahari gitu. Jadi kayak berasa aja si asap tadi itu kayak ada yang nerangin. Cuma dia udah tidak bisa menembus apa-apa yang ada di depannya lagi. Oh. Gitu. Tapi dia itu
kalau asap kan bergerak ya, Bud ya. Misalnya semakin bakar semakin bergerak ke atas kan. Ini Kalau ini bergerak terus. enggak. Oh, berarti Kalau kayak ini- kabut ya? Iya, kayak kabut gitu. Dia stay gitu. Stay gitu ya. Berarti dia kayak cahaya yang mungkin kayak di jendela kalau kita pagi lampu matahari masuk Ya. dalam satu titik aja. Ya, kayak gitu. Oh, benar-benar kayak gitu ya. Kalau pergerakan orang Sudah nggak bisa ke ini. Tapi tergantung beda-beda. Kan retinitis pigmentosa ini banyak ya, nih kamu udah. aja. Awalnya dulu masih bisa, waktu yang ibaratnya kabutnya masih 50% lah. Hmm. Gitu. Tapi makin kabutnya menebal, susah untuk sampai akhirnya nggak bisa lagi melihat pergerakan itu. Gitu. Oh, berarti bentuk ini putih berarti putih ya? Yang kamu lihat nih ya? Bukan hitam yang kamu lihat. Bukan. Jadi siluet. Siluet ya. Nah, anggaplah siluet. Hitam Jadi, putih ya. hitam putih. Jadi kayak pernah kan aku kayak ngeliat pergerakan nih kan, wih, orang nih kan gue bilang kan, ku tangkap sekalinya motor bang, tabrak motor aku bang. Berarti kabut ya? Itu nggak bisa disiram pakai air apa gitu? Nggak bisa, kan bukan kebakaran. Jadi ada ini nggak, Bud? Maksudnya kan orang tuh punya masalah beda-beda ya, Bud ya? Kan ada yang masalah besar masih bisa kita tangani segala macam. Kalau kamu ini kan jatuhnya ke fisik ya? Nyesal dah, kok bisa ya aku nih ya? Waktu besar nih buta ya? Oh. Maksudnya kayak gitu penyesal. Awalnya waktu di umur belasan itu sempat kepikiran Bunuh diri. Enggak sih kalau bunuh, tapi sempat kayak kepikir apa aku mati aja, cuma Apa hidup aja? mikir apa aku mati aja, cuman kembali lagi kayak kayaknya ini dah cuman penglihatan kok yang diambil kok. Masih ada banyak hal lain yang masih bisa kita lakukan. Nah, Toh ternyata- kurang dosamu kan, Bud? Jadi tangan aja kamu main. Iya, Bud? Iya, betul lagi. jadi apa? Setelah mencoba berdamai dan mencoba merasakan kehidupan dengan keadaan yang baru, ternyata bisa menerima. Dan sampai saat ini sudah hampir 15 tahun. Buta ya? Dan ternyata saya bisa hidup dan saya bisa bahagia. Bisa dapat uang banyak lagi, Bud ya? Iya, alhamdulillah. Tapi kayak sampai sekarang nih, pernah ada nggak masih ada yang ngebully, Bud? Tentang butamu nih, Bud? Ngebully kan beda, misalnya kalau kita kayak tongkrong kita ke teman-teman kan biasa aku kadang ngolok-ngolokin. Nggak ada yang sampai karena benar-benar serius nggak, Bud? Oh, nggak ada. Sudah nggak ada ya, Nggak berarti ada. ya? Karena kekuranganmu ini jadi kelebihanmu sekarang. Karena di kekuranganku ini malah kadang-kadang bisa bersaing dengan yang Normal. ya yang non inilah ibaratnya tuh Nonis. bukan Bukannya? non disabilitas Oh, gitu. disabilitas. Berarti bersaing tuh, Bud, bisa, Bud ya? Ya bisa berkompetisi lah, Apa kompeten. lomba apa itu, Bud? Contohnya kayak di stand up gitu kan. Di stand up tuh kan tidak semua difabel kan. Iya. Main bola berarti bisa juga, Bud? Bisa. Bisa ya? Posisiku kebetulan ini GK. Oh, GK. Kiper. Kalau GK lain? Hah? GK yang lain? Enggak ya, kiper. Oh, kiper. heeh. Jadi nangkap bolanya gimana? Nah, dan nunggu bolanya nabrak aku Oh. aja. Tapi kamu sekarang olahraga, Bud? Olahraga. Olahraga apa? Lari apa-apa? Suka jalan cepat biasanya, jalan cepat. Ya, apa yang cepat kamu undang? Gandengan. Biasanya ada teman gitu. Jadi kita jalan cepat. berapa orang itu? Berlima? Biasanya berdua bertiga lah. Berarti namanya. bertiga gandengan semua nih? Enggak, Oh, satu aja yang bantu ngarahin. gandeng gimana caranya, Bud, digandeng, Bud? Jadi biasanya kita jalan cepat itu kan temanku di sisi kanan, aku di sisi kiri. Aku biasanya megang ininya, siku tangan kirinya. Oh, kamu cubit-cubit gitu? Enggak. Oh, enggak. Enggak aku cubit. Jadi diapain? Aku bot. Jadi aku pegang aja. Terus Geli nggak dia? Hah? Geli nggak dia? Enggak. Bisa- Cuma Ah, jijik Bud, katanya jijik. Lebih ke jijik. Nah, jadi jalan cepat aja biasanya sampai 8.000 10.000 langkah berhenti gitu. 10.000 langkah? Tahu dari mana, Bud? Kan ada ini nih Tapi kan dia nyebutin juga kan? di aplikasi Oh, dia- handphonenya oh, dia di nyebutin. handphone. Nah, Jadi dia nyebutin traktor. Selamat, Budi, kamu 10.000 langkah nih, gitu ya?
Ada notifnya Oh, biasanya. notifnya. Anda telah mencapai target 10.000 langkah. Rutin buat larinya? Biasanya kalau di luar itu tuh seminggu sekali lah. Seminggu sekali, baru keluar. Maksudnya yang benar-benar yang sampai 10.000-nya itu. Tuh. Sisanya 5.000. Sisanya kalau kayak di rumah tuh ya paling jalan-jalan di rumah sendiri kan bisa 5 sampai 6.000 langkah gitu. Luas betul rumah berarti Bud ya? Bolak-balik sih bolak-balik sebetulnya. sih. Oh. Jadi sekarang stay-nya di Samarinda Bud ya? Samarinda. Kenapa nggak balik ke Jakarta lagi Bud? Ada sih kepengenan balik, cuma ini dulu lah ibaratnya. Setelah kuliah sudah selesai, terus alhamdulillah di Samarinda ini juga ternyata lagi Banjir. enggak, lagi apa? lagi bagus lah stand up komedinya juga, lagi event ada, Berkembang lah ya. event ada, job ada, jadi kalau misalkan di sini ternyata bisa mencari rezeki juga, kenapa enggak kan gitu. Tapi kalau misalkan ada jalan Tawaran? buat ke Jakarta, ada tawaran lagi, mau juga. Mau juga. Kayaknya ada tawaran deh Bud. Amin kalau Itu ada. ada bunyi tadi Bud. Bunyi. Bukan itu bang, itu tawaran pijat. Tawaran pijat itu di Surinata itu Bud. Berarti kamu sekarang kegiatan full di stand up Bud ya? Ngajar kan udah enggak Udah ya? enggak, udah. Enggak ya? Karena apa kamu ngajar yang lain ya? Enggak juga sih bang, karena merasa aku betul lah kemarin kuliahnya bahasa Inggris kan, cuma kuliah itu tuh aku kayak mencoba masuk di situ, ternyata lulus aja jadi SPD. Sempat coba ngajar, oh ternyata rasa ngajar kayak gitu, terus stand up kayak gini, terus yang lain kayak gini, oh jadi kayak dapat passionnya di stand up dan di yang lain. Berarti fashion dong kemarin? Itu, jalan-jalan kayak gitu? Itu fashion show, beda. Berarti memang full di stand up Bud ya? Ya, Kalau misalnya mau ngundang kamu di mana Bud? Misalnya ke acara-acara Bisa. tinju gitu misalnya? oh bisa tuh. Bisa ya Bud ya? Saya tinju abang nih sekarang nih. Acara stand up lah bang, stand up gitu. Terakhir kemarin kemarin opener Yono ya? Bud? Ya, Yono di show-nya di Lauhul Mahfuz itu. Siapa aja Bud? Itu Bud yang main Bud? Jadi ada saya, ada opener yang dari Jakartanya, ada Bang Ardit Erwanda, Bang Arif Brata, itu baru yang terakhir. Samarinda semua berarti ya? Samarinda semua itu. Empat-empatnya kan? Empat-empatnya. Aku Suryanata, Ya. Bang Ardit Pripap, Yono Karangpaci, Bang Arif Brata Samarinda Seberang. Cocok itu sudah. Oke. Ini ada ke depannya ada perform lagi stand up Bud? Atau Insya- memang rutinnya stand up komedi Samarinda? Ya, stand up comedy Samarinda kan kami rutin tiap Jumat open mic tuh malam Sabtu kan. Terus sekarang ini ada banyak program kayak ada open mic hangout, nanti kita pindah-pindah kemana gitu. Ada ghost to misalkan ke kota Sekolah? Apa kota-kota di luar Samarinda, tapi yang deket-deket aja kayak Tenggarong, Sangatta. Bontang, kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk saya pribadi bulan depan ada tampil juga di Sangatta. Oh, Sangatta. Mm-mm. Itu apa? Tinju apa Bud? Bukan. Apa? Debus. Oh, debus. Oke. Stand up lah. Buat Budi, aku doakan semoga sukses dan lancar Amin. dan karirnya makin melesat. Amin. Ekonominya meroket ke atas, Amin. turun lagi, naik lagi. Jangan turun dong. Naik lagi. Naik dong. Oke, Butia, terima kasih sudah hadir di luar narar. Iya, siap. Semoga sukses selalu. Amin.